Oke, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Kita jumpa lagi ya, perjalanan kita ya. Perjalanan mudik, guys. Dilarang parkir, asa rental. Woi, selebaran kiri. Uis. Saya kan nggak water butter ini, standar ini.
FLS 2N tingkat SMK. Lagu tak lelo-lelo secara arti, mari ku Saya Bel. Ya. Satu tembang lagu buat satu tembang lagu yang dikasih kelihatan dari buat dia. Oke, siap. Saya siap. Kamu pulih. Bapak juga ya. Dari Hello Bel. Hello Bel. Ya. Pulang. Jangan ganti Bang. Saya menghafal lagu ini. Ini dari otak, lidah, mulut beda nih Bang. Iya, beda ini. Ya dulu. Langsung. Rasa-rasanya aku telah keliru memilih kamu sebagai kekasihku. Cintamu palsu, sayangmu sungguh. Bermain dan bermainkan aku seperti ular. Seperti ular yang sangat berbisa, sangat berbisa. Suka memaksa diriku tergigit cinta. Aku Kamu saya lihat-lihat ini Kenapa gitu? biasanya kayak gitu juga Gugup gitu. Kamu ini bisa dalam waktu setahun Ngapain Pak? Saya Pak. masuk kamera. Curi gimana sih? Ini suaranya Pak. Kita nggak balas loh. Iya, itu nggak balas ya? Nggak balas. Nah, itu sebenarnya bisa dipukulin. Udah pernah. Udah sering Pak saya Pak. Cukup. Lu kan pernah ikut Indonesian Idol juga kan? Itu ngantar orang Pak. Oh, udah orang. Lu nggak ikutan sekalian. Saya diusir karena itu baju yang saya pakai yang itu jasnya itu punya orang. Iya. Tahu dari mana dia? Kan saya nyolong baju jasnya itu. Oh, lu datang ke audisi lu jalan. Ini dia baju jas orang. Diusir Pak. Saya ingat banget ada kru TV, ada nyari-nyari jas pas saya. Gua pakai jas Iya. Wah, di sini Iya Pak. Iya Pak. Lu nggak dikeluarin? Pak. Tapi saya balikin, balik lagi saya pura-pura gila Pak. Obatnya itu terus ya? Itu Bang. Tapi ada satu lagu hits kamu bukan? Ada Pak. Ah, yang mana? Yang Pernah nulis single? Pernah. Dari Vindes lagi yang ngeluarin. Wow. Coba. Hai kawan, tolong jaga kami. Kami kan jaga kamu. Kemana Bebe? Tolong jaga kami. Kami kan jaga kamu. Sekali lagi. Hai kawan, tolong jaga kami. Kami kan jaga kamu. Ini ada Bang. Siap ya? Oke. Burung merpati putih hinggap di dahan. Manusia berkeringat di mencari rezeki. Jangan pernah takut kawan akan perjuangan hidup. Oi, kami semua saya rupanya. Bukan buluk-buluk gitu. Bukan Pak, itu hai kawan Pak. Saya mau nanya itu lagu apa? Kami itu siapa? Kami itu siapa? Jaga kamu tuh kenapa harus dijagain gitu? Karena waktu itu saya itu yang bikin lagunya siapa? Saya ceplos doang. Dia yang bikin loh. Oh, jadi Saya nyeplos doang. bener-bener spontanitas. Spontanitas. Terus spontanitas saya terus Pak Vincent sama Pak Desta langsung merekod lagu itu untuk disebarkan. Ada lagu kulu haya kulu haya kulu. Itu lagunya saya juga Mas. Ini yang bulan Ramadan ya? Iya.
Gara-gara apa sih bang? Kok gue recognize lu ya? Rambut baru soalnya rambut Itu. kalau emang lu. Gimana menurut Bapak produser? Sangat bisa dikaryakan ya suaranya. Tinggal yang agak sedikit mengkhawatirkan tuh masalah pengingat liriknya aja ya. Lihat lirik ya. Heeh. Tapi malah kuluk-kuluk itu bukannya malah kayak catchy banget ya? Nggak ada lagi lagu dulu yang kayak
ini ya, aku juga kawin sih. Coba tanyakan lagi pada batinku. Yes.
bisa. Katanya kuluk-kuluk itu salah satu bahasa hujan gitu, pemanggil arwah. Oh iya, kuluk-kuluk hujan. Di Kalimantan. Iya. Oh, demi Allah gue pikir ini bercanda di asli. Iya. Beneran. Oh, beneran. Oh benar ternyata. Bener emang. Lah iya, gue nggak tahu kayaknya. Kuluk-kuluk tuh manggil hujan. Iya katanya Pak. Iya. Wow. Katanya. Deep ya? Deep. Ada lagi serundeng, 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 hei sarundang, serundeng, hei sarundang. Ada lagi tuh. Masalahnya untuk membuat sebuah karya kita harus bikin karya yang lengkap Bang Eben. Nah, Jangan cuma lengkap. itu bagian Ini refnya doang kali ya. Kayak versi RBT kali ya. Ya atau TikTok cut ya. Lagi masuk. Gua udah bilang lo tadi. Ngapain sih di sini? Kita semua udah bilang. Berarti gue ya. Lu harus profesional. Gak enak semua om ded lo parah lu. Udah ntar aja. Nanti udah. Jadi belum siap. Dedi nggak sopan banget ngomongnya Dedi. Tadi dia bilang. Ini kayak semuanya. Tadi gua udah bilang kan lu nggak syuting. Apa semua sama Didi? Oh. Tadi lo bilang juga kayak Tempat ini tuh gue bukan Dedi. dia bilang gitu. Saya bilang gitu. Lu versi gue. Siapa dia? Dedi bro. Siapa dia? Kalau memang tidak ada maksudnya. Kagak gue udah bilang lagi. Siapa di bawah? Sangar itu. Akhirnya sekarang kita fokus ke Bang. Fokus Bang Nuril. Oke. Akhir. Tapi kan bisa jadi fokusnya ke Bang Eben lagi nggak apa-apa juga. Masa itu keren banget soalnya. Semua podcast sudah saya ngobrol. Nah, aku mau nanya fokus ke Ran dulu deh. Ran itu nggak punya drummer. Dan itu formatnya bertiga, 2 vokalis, 1 gitaris. Siapa yang punya ide begitu? Jadi waktu itu kita pertama kali itu tergabung bukan karena pengen bikin band, Iya. tapi ada festival lomba cipta lagu namanya Indonesia Song Festival tahun 2006 kalau nggak salah. 2006, gue baru masuk SMA tuh. Menjelaskan bahwa saya lebih tua ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terus waktu itu personil yang lain, Raisa Masa Iya. itu kakak kelas gua di sekolah dulu waktu SMA Aliza. Mereka tuh sebelumnya punya band, tapi bandnya vakum. Dan mereka berdua tuh terbiasa bikin lagu tuh dengan lirik berbahasa Inggris. Adalah di Lebaran Indonesia Song Festival pengen bikin lagu. Gue lagi sering banget main sana karena baru aja jatuh cinta sama musik juga. Gitu. Baru aja jatuh cinta. Sama musik. Sebelumnya Sebelumnya? gue lebih suka melukis, gambar gitu-gitu. Jadi tahun Bukan dari kecil malah lu suka musik. Enggak. Dulu tuh awalnya gue tuh kayaknya lebih didesain untuk jadi orang yang lebih ke seni rupa dibanding seni musik sama keluarga gue. Ikutnya tuh lomba gambar gitu. Dan disupport terus untuk Jadi support terus. Tapi waktu SMA kelas 2, jadi kebetulan di sekolah gue tuh lo kalau mau ambil seni tuh nggak bisa ambil dua-duanya. Lo harus pilih. Iya dong. Seni rupa Iya atau dong. seni musik gitu. Iya. Ya. Ujiannya kalau seni rupa itu harus bikin pameran. Bikin pameran di sekolah. Kebetulan waktu itu mungkin ketertarikan orang sama seni rupa belum ada sebaik sekarang Seni gitu rupa ya, tuh apalagi di dunia kafe, SMA. di kafe. Belum nyampe di kafe tuh, Oh, kayak iya. seni rupa aja gitu ya. Gue bikin pameran kayak gak ada yang datang. Sementara anak-anak musik di bawah rame bikin pensi-pensian kecil gitu. Yang nonton cewek-cewek. Gitu. Kita dari atas nonton, sedih juga ya. Ya udahlah, gue langsung bilang sama guru gue, Pak, saya mau pindah seni musik aja gitu. Langsung tiba-tiba lu bilang pindah ke seni musik. Pindah seni musik. Tapi sebelumnya bisa bermusik. Sebelumnya nggak bisa bermusik sama sekali. Jadi emang ini aja terjun bebas. Main masuk aja udah. Main masuk aja ke sana. Kelas 3 SMA akhirnya gua start untuk mulai kenal sama musik gitu. Itu ya nggak ada yang telat menurut gua ya. Tapi kan harusnya biasanya tuh dari SMP lah. Ya. Kita mulai merintis latihan dan segala macam. Cuma denger musik aja sih dari SMP gitu ya. Musik apa yang lu dengar? Kahitna. Gue tuh tumbuh mendengarkan Kahitna banget karena dulu di mobil itu yang megang tape nyokap, dan nyokap tuh suka banget sama Kahitna. Jadi kesiram mulu tuh sama lagu Kahitna. Terkadang musik itu siraman dari orang tua juga. Bener. Gue juga gitu, gue Brian Adams, dari pagi-pagi sebelum berangkat sekolah. Iya. Jadi ketanam karakter kita. Kalau lu kan black metal ya. Zaman dulu. Kalau dari jalanan, gas mobil, gas motor, suaranya ngomong. Nah, jadi akhirnya terjun ke musik. Bisa bernyanyi emang, langsung bisa bernyanyi. Enggak, dulu awalnya masuk musik itu lebih tertarik emang pengen jadi pencipta lagu, bukan buat perform. Oke. Jadi dari awal tuh emang suka musik itu karena emang gue suka bikin lagu. Jadi
itu cerita yang tadi kepotong kita simpen dulu ya, nanti Iya, iya. jelasin ya. Setelah gue masuk musik, mulailah juga tumbuhlah rasa-rasa ketertarikan sama lawan jenis. Agak terlambat nih gue nih, suka sama cewek gitu. Gue dari SD, men. Gue sih dari dulu juga suka cewek, tapi maksudnya mulai bergerak Untuk mau mendekatkan diri ke Iya. cewek. Berarti lu kalau dulu cuma suka doang. suka doang. Lu nggak pede? Tapi lebih banyak main video game gitu gue dulu. Di kamar. Enggak, gue sebenarnya, tapi emang dulu lebih suka main video game aja. Iya. Singkat cerita pas SMA, gue suka yang sama cewek. Ayunda bukan? Iya, ada nonton ya. Nah, enggak, gue sebenarnya, tapi emang dulu lebih suka main video game aja. Iya. Singkat cerita pas SMA, gue suka yang sama cewek. Ayunda bukan? Iya, ada nonton ya. Jadi kan sekolah gue dulu di Aliza tuh di Pondok Labu Iya. gitu. Gue nih anak yang cukup jauh nih sekolahnya nih, tempat tinggal ke sekolah itu jauh banget gitu. Entahlah satu alasan atau apapun itu, pokoknya intinya nggak jadi. Setelah nggak jadi, sedih dong nih. Nah itu lagi suka-sukain sama musik tapi terus di rumah saya lagi bengong. Kok ini yang namanya patah hati? Bengong sakit banget, padahal nggak diapa-apain gitu. Terus tiba-tiba ada gitar, ambil ada kertas tulis jadi lagu. Itu momen pertama gue bikin lagu. Lagunya apa? Nggak ada judulnya, tapi lo pernah dengar lagu ciptaan gue sama Lail Manino untuk Diskoria yang judulnya Cliché? Pernah nggak? Bukan. Cintaku bertutur. Oh, itu Iya, itu. Cintaku bertutur. Itu kan Iya. buat dukung, bro. Iya. Nah, lagu itu kita Mel. lagu itu lagu pertama yang lu tulis. bukan. Lagu itu kebetulan gue yang nulis liriknya dan bikinnya sama Lail Manino. Nah, itu refnya kalau digabungin huruf pertamanya dari atas ke bawah kan membentuk nama almarhum Om Chrisye. Iya. CHRC. Sebenarnya itu udah pernah gue lakuin waktu pertama kali gue bikin lagu, tapi ini tujuannya untuk ke orang yang ngatain hati gue itu. Karena nggak ada judulnya, jadi gue ingat lagu itu sebagai lagu yang berjudul Ayunda Manis karena setiap huruf pertama dari refnya kalau ditarik ke bawah jadi Ayunda Manis gitu. Emang king of pop dia, bro. Tapi emang Bang, cewek itu tahu Bang abang bikin lagu itu? Nah, kasih denger juga lagunya. Terus dianya ekspresinya? Ekspresinya sendu, tapi tetap nggak jadian juga habis itu. Sampai sekarang masih berkawan. Gokil. Gitu. Itu Udah pertama nikah kali. dia, bro? Belum nikah. Lu Belum juga. Belum ada, guys. jodoh kan cuma waktu yang menentukan. Langsung puitis lu, gua pertama kali denger lu puitis. Hah? Puitis lu. Loh, tulang rusuk tuh susah nyarinya, bro. Iya. Keren banget tuh, Bro. Yoi. Keren. Gue juga penyair gua. Nyair lagu-lagu ini. Lagu-lagu keramat. Sudah dengan jalannya masing-masing lah. Kita berdua ini kan cuma kayak high school crush gitu, kayak pernah tertarik aja gitu waktu zaman SMA. Kalau gua datengin orang di sini gua. Saya termasuk, gue masih sering ketemu juga kalian. Iya. Nah udah nih, dari pertama kali bikin lagu tuh untuk si pematah hati gua, nggak lama kemudian ketemulah sama si Rai dan Asta nih, teman-teman gue di Ran kan. Ran tuh Rai, Asta dan Nino. Iya, itu ternyata bukan teman SMA ya. Bukan teman SMA, dia kakak kelas. Oh, kakak kelas. Mereka kedua-duanya kakak kelas. Waktu itu lagi bulan Ramadan, Aliza mau bikin acara buka puasa bersama. Terus ngundangnya siapa nih ya? Kira-kira ya udahlah band alumni aja. Mereka yang manggung tuh. Karena gue lagi suka musik, gue minta jadi panitia sound system. Jadi gue nungguin mereka di backstage dong. Soundman dong berarti. Bukan soundman, jadi cuma nyiapin. Oke. Kayak Gulung kabel. Gulung kabel. Mereka udah nampil berdua. Mereka tampilnya udah mereka berdua ada dalam satu band yang sama ya. Oke. Di backstage gue ngobrol, gue lagi suka bikin lagu nih, gimana caranya gue biar bisa rekaman murah ya, karena dulu rekaman mahal banget gitu buat kantong kita gitu. Ya udah di rumah gue aja kata si Asta gitu, karena si Asta nih rumahnya ada home recording lah gitu. Orang kaya juga. Kebetulan emang satu-satunya yang punya mobil pribadi waktu itu cuma dia doang juga. Di salah satu band emang harus ada saya. Iya. Kalau ya terus. Terus habis itu pulang dari acara itu, gue nanya sama dia kapan gue bisa main ke rumah lo gitu. Ya terserah lo maunya kapan kata dia. Gue bilang sekarang.
Nah, pulang dari acara bukber itu Ngegas juga lo. pulang gua ke rumahnya dia. Langsung ke rumah dia. Langsung gua rekam lagu. Oke. Lagu tentang patah hati lagi, tapi bukan buat orang yang tadi, udah buat orang yang lain. Oh, udah jatuh cinta. Udah pacaran waktu itu, putus. Oh. Bikin lagu lagi deh gitu. Nah, itu mau gua rekam. Itu pacar pertama lu berarti? Itu pacar pertama gua. Masih lu inget banget pasti tuh ya. Gue inget semua orang Rasa pernah patah ada hatinya dan dulu. pernah melintas di Berapa hati. wanita sih bang sudah bang selama hidup lu? Waduh, nggak tahu lah nggak. Masih dihitung lah bang ya. Oh, nggak bisa dihitung lu. Nggak, maksudnya nggak pantas buat dihitung lah. Berapa obat yang udah pernah lo coba eksperimen? Banyak, Nah, bener lo banyak banget. Iya. Bener banyak banget. Udah tuh gue pulang kan ke rumah Iya, Asta. iya. Gue rekam lagu untuk si cewek itu. Nah, tapi karena udah ketagihan, akhirnya gue ngundang. Besokannya teman kita datang bawa selebaran si Indonesia Song Festival itu. Nyambung nih ke cerita yang awal tadi nih. tuh, yang kepotong gara-gara Vidi tadi ini nih. Iya, terus ya kita mau bikin lagu kayak apa nih gitu. Karena mereka itu berdua biasanya bandnya bawain lagu-lagu dengan tema bahasa Inggris. Kan yang lu sendiri di Ran itu gue sama Rai. Iya. Rai itu lebih nyaman pakai bahasa Inggris sebelumnya. Sementara gue lebih suka bahasa Indonesia banget. Iya. Apalagi gua nggak bisa bahasa Inggris. Udah tuh kita cuma bikin lagu dari musik yang mereka udah buat. Kalau HP ku sudah dipakai 1 tahun, bisa dapat pinjaman berapa banyak ya? Buat gue bubuhin dengan lirik berbahasa Indonesia dan nada-nada bahasa Indonesia. Jadilah pandangan pertama itu. Wah. Gitu. Pandangan pertama itu lahir lebih dulu dibanding Ran. Jadi ada lagunya, kita ikutin lomba, di lomba itu juara 2, ketemu label, baru disuruh bikin band. Nah, pas bikin band itu, pas ngeliat, ini kan yang bikin lagu cuma kita bertiga doang. Kayaknya kita bertiga aja deh, formatnya juga unik soalnya. Iya. Sama kan baginya kan nggak usah banyak. Tapi di zaman itu bang banyak orang bilang apa tuh band ini apa yang bertiga itu cowboy band apa? Boy band. Bukan. Komentar dulu tuh boy Bukan. band. Iya, ya mungkin karena formasi bandnya tuh bukan masing-masing megang instrumen kali ya. Iya. Apalagi dulu era boyband belum dimulai kan. Belum, sebenarnya. iya, belum. Gitu. Jauh. Ya udahlah, akhirnya diminta sama labelnya bikin grup, kita bikin bertiga. Lahirlah Ran, terus diminta bikin Single. album. Ya udah, jadi berkarir sampai sekarang. Di album pertama berapa lagu? Album pertama tuh ada 11 lagu. Ada 11 lagu. Hit semua tuh ya. Nah, lucunya album pertama Ran, ini kan sebenarnya serba instan ya buat gue Bang. Iya. Jadi kayak, waduh, niatnya gue cuma pengen bikin lagu aja, kok tiba-tiba gue punya album, kok tiba-tiba gue manggung, kok tiba-tiba masuk Java Jazz, masuk mana gitu kan. Yang Agak agak sih bukannya ketipu lu. Oh, itu lain cerita lagi. Nanti kita singgung ya. Coba. Iya. Seorang Bang Ran. Wah, nama band anjing. Iya, tahu. Ini Nino, beneran berannya gitu. Bukan, Ran itu nama dia. Kaget banget gua. Bisa band jadi Seorang Bang Ran. Sorry. Oke, tapi album pertamanya Ran itu dulu pernah ditulis sama sebuah majalah yang dekat banget sama anak-anak SMA lah ya. Hai. Iya. Ada seorang penulis yang bikin artikel 10 album yang tidak perlu dibeli di tahun 2008. Nomor satunya Ran. Anjir. Lo lagi berusaha mencari rasa percaya diri kan, karena Iya. semua serba instan, tiba-tiba keluar dapat review kayak gitu, langsung kayak dah anjing. Lu kaget nggak sih? Bener nggak sih ini gua harusnya di sini gitu kan? Bisa lu ambil dari perspektif yang lain dong, maksudnya wah gue udah sampai segini, sampai diberitakan hal buruk, berarti gue udah sebesar ini. Dari situlah gue mulai ngerasa percaya bahwa kayak emang karya kita tuh beneran bisa disukain kok gitu, bukan cuma sekedar. Tergantung prosesnya. Iya, tergantung prosesnya. Tuh, dia dekat sama orang tuanya, sama bapak terutama. Almarhum ya. Almarhum. Udah almarhum. Sudah lama? Meninggalnya tahun 2020 karena Covid ya. Lu sedekat apa sih bang? Maksudnya bokap lu juga ngajarin lu banyak hal apa gimana gitu? Dulu kan nggak disuruh sekolah kan, nggak Enggak. disuruh kuliah juga kan? Nggak disuruh kuliah. Nah gue itu kuliah nggak pernah lulus. Nggak Dulu- pernah lulus, berarti pernah mencoba buat kuliah? 2 kali. Jadi setelah SMA, jadi bokap gue itu tuh kayak teman banget Bang Pras. Oke. Jadi nggak pernah ngedikte gue harus ngapain. Panggil abang ke gua, gila. Padahal gue lebih tua emang. Kebiasaan orang Jawa ya. Orang Jawa selalu gitu. Dia tuh kayak teman gitu. Nah salah satunya adalah ketika gue masuk ke DKV UPH dulu. Akhirnya masuk kuliah. DKV. Udah 2,5 tahun gue kuliah. Di tengah-tengah jalan tuh gue harus bangun Ran. Akhirnya mulai ya
mulai malas lah pergi mana. Karena ada Nah, duitnya. kampusnya jauh banget juga kan di Karawaci. Karawaci. Gue di Condet tuh masih waktu itu. Terus Abis itu dipanggil lah gue nih karena nilai gue anjlok sama dosen pembimbing. Bapak gue dipanggil, duduk nih di sini bapak gue, di sini gue, lo dosen pembimbingnya gitu ditanya, Pak, ini gimana nih Nino nilainya anjlok Pak? Dia mungkin berharap bapak gue langsung kayak, kamu gimana sih gitu kan? Iya kan? ditonjok langsung di situ. Dosen kulit Pak. Iya. Sudah sampai aja juga bagus. Bilang ini sebelumnya dia IP-nya tuh 3 sekarang IP-nya tuh 1, Pak. Wah, udah Sempet bagus berarti. udah mendramatisasi juga tuh dia ngomong gitu. Jawaban bapak gua, 1, saya dulu pernah 0, Mbak katanya itu masih bagus anak saya. Lu pasti di samping. Iya. Dia nggak tahu aja. Gokil sih muka Bang. Iya, terus ini kelas gambarnya ada yang sambil denger musik nggak? Kalau ada kelas yang denger musik pasti anak saya nggak bakal bolos. Nggak ada sih Pak. Oh ya udah. Keluar kita dari ruangan. Baru berapa lama bapak gua ngomong, kamu kayaknya nggak suka kuliah ya gitu. Kalau Iya. Langsung gua jawab, kayaknya enggak sih Pak. Ya udah berhenti aja kali ya. Ya udah Pak, berhenti dah. Ya, sesimpel itu gitu. jalannya. Nah, udah nih. Emang udah restu dari awal orang tua. Iya, dia kayaknya juga mungkin dalam hati ngerasa, oh nih anak yang penting kalau misalnya pengen kuliah bermusiknya serius gitu. Dan memang gue menjalannya dengan serius kan. Iya. Tapi setelah saya jalan musik, akhirnya kan udah punya penghasilan sendiri nih. Pengen dong ngerasa kayak bapak gue udah baik banget gitu, pengen gue banggain deh. Iya. Beberapa tahun setelah gue cabut dari kuliah pertama, gue daftar sendiri, masuk kuliah lagi. Di kafe lagi. Bukan, komunikasi kali ini. Oke. Cari kampus yang deket-deket aja. Iya. Daftar, keterima. Dah. Gue simpen tuh rahasia tuh. Bahwa gue udah Nyokap nggak tahu tuh, Bang? Nyokap Nyokap gue lu nggak nggak tahu. Nggak tahu. Sampai di sebuah malam kita lagi makan di rumah. Gue, Pak, aku pengen ngasih tahu sesuatu nih. Gitu. Ada album baru nih. Senang banget dulu mungkin pendidikan. Dia bilang, apa? Aku udah keterima kuliah lagi. Wih, dalam hati pengennya dia kayak alhamdulillah. Alhamdulillah itu yang Bapak inginkan. Iya. Mana ya space mana ya di ruang tamu ini buat foto. Foto belakangnya, lemari. Lemari buku. Tapi jawabannya ternyata bukan itu Bang Pres. Dia bilang malah kayak, elah paling setahun juga udah keluar lagi lo katanya gitu. Marah geram yang gua kayak, gua harus tunjukin sama dia kalau omongan dia salah dan terbukti omongan dia salah. 6 bulan kemudian gue udah keluar. Karena kan kesibukan lu kan, akhirnya nggak bisa mengimbangi itu. Gitu. Iya. Karena di ruang tamu ini buat foto. Foto belakangnya, lemari. Lemari buku. Tapi jawabannya ternyata bukan itu Bang Pres. Dia bilang malah kayak, elah paling setahun juga udah keluar lagi lo katanya gitu. Marah geram yang gue kayak, gue harus tunjukin sama dia kalau omongan dia salah dan terbukti omongan dia salah. 6 bulan kemudian gue udah keluar. Karena kan kesibukan lu kan, akhirnya nggak bisa mengimbangi itu. Gitu. Iya. Gua kira ini jadwal padat tuh. Abis ini kan abis ini ngisi acara. Bang lagi bang ya? Ngisi acara. Aduh. Anak kelas 4 SD apa 4 tahun? Ya ada Bocil. Tapi ini bukan kali pertama. Gue pernah manggung di Samaran di acara sunatan. Udah gimana nih? Maksudnya orangnya nggak saking ngefansnya kali Bang. Kita kan Lu ganti lirik ya, selamat sunat. beneran jadi kan buat musisi katanya regenerasi itu penting banget. Iya. Bener. Kita berharap generasi yang di bawah kita tuh juga Gila, sama. Panggungnya nggak ini kebanyakan manggung atau semuanya lu emban? Iya Sunat, boleh. bagian itu kan sebenarnya bukan di kita ya. Iya, emang di manajer. Jadi ya udah kalau misalnya ada panggilan manggung, tanggal segini ada manggung ya udah kalau nggak pernah ngecek juga gitu manggung buat apaan. Terus gua cek venue-nya di mana. Angkat burungnya. Tapi serius Pak, sunatan. Serius. Lagu-lagunya tetap lagu-lagu hits yang kalian bawakan. Iya. Orang sudah sambil nyanyi. Kurasa. Ya, dokternya lagi mau otak kerannya.
salah potong. Bukan pas lagi prosesnya. Oke, kita mau potong. Ayo tolong ya, habis ini langsung ref. Gila. Anjing ini Berapa kali ada? berapa kali ada Ulang tahun anak umur 5 tahun gitu, kadang suka datang. Dan alhamdulillah pas kita datang emang anaknya tahu beneran gitu. Gokil. Oh, emang Wah, selamat pagi gitu. Emang buat anak-anak rata-rata tahunya selamat pagi doang gitu. Jadi yang penting ada. Iya, tapi lagu itu bisa di semua umur sih. Mungkin karena lagunya juga nggak topiknya tuh nggak tentang cinta gitu. Jadi lebih general, orang bisa dengar. Tapi buat adik-adik di rumah. Ya bagus sih bener. Buat adik-adik di rumah, Rat sulit banget buat nakal anjir. dan buat orang tua tenang aja, nggak usah takut anak anda mendengarkan lagu yang salah dan bukan untuk konsumsi usia mereka. Ran akan segera merilis EP berjudul Run for Your Kids. Run for Your Kids. Iya, Run for Your Kids. Ini album. Ini EP, isinya extended play. Jadi isinya paling cuma 4 track, 4 lagu. Dan di EP ini kita kerjasama juga sama Kaseto. Jadi kita bikin sebuah cerita dongeng. Di selingan dongengnya itu ada lagu-lagunya Ran dan ada satu lagunya Kaseto juga. Ih, keren banget. Gitu. Music videonya dibuat dengan animasi. Jadi nanti ya cocok lah buat dikonsumsi sama anak-anak gitu. Iya. Lagu sunat ada nggak? Nah, Ayo dipotong. tapi menurut gue ini Ayo dipotong. ini menarik ya. Di antara sekian banyak lagu yang bisa mewakili apapun di Indonesia, selama pagi kita udah bikin. Bener, Pak. Ulang tahun udah ada. Udah ada. Ya kan? Buka puasa ada. Bener. Thank you banget. Kalau sampai gue bikin tuh lagu, gue kasih lagi ya. Ya boleh. Gue janji, gue promosikan. Iya, gue panggil 20 anak yang lagi sunat. Silakan masuk di sini. Ini gue yang Ada lagu tadi kan? Ayo dipotong. Ayo dipotong. dipotong. Udah. Aduh, Ini kan gue denger ya, gue coba ngikutin. Tapi kalau ngomong sunat, gue jadi inget satu hal nih. Apa? Dulu waktu gue sunat, ini ceritanya parah banget menurut gue. Jadi dulu tuh gue sunat tuh bukan di dokter ya, di Bogem, tau gak lu? Di Bogem. Bukan di sini. Di Bogem tuh apaan? Ada dukun sunat Bogem. Dukun sunat. Ya maksudnya dia enggak, gue nggak tahu ya sebenarnya secara apa namanya medis Gua mereka tahu, tuh mantri. ya semacam itu mungkin Mantri, ya. iya kan? Pokoknya gue taunya Bogem aja. Iya. Terus, nah di Bogem nih sunat dan waktu itu yang sunatin kebetulan cewek. Lu kelas berapa? Kelas 5 SD. Wah, udah tahu tuh. Nah, Kula pun angkat tangan, atinipun aja. Masuk. Udah gini nih. iya, ya maaf ya ini kan kena iPhone anak laki-laki. Iya, bener. Ini cerita dulu ya. Bener. Ini pengalaman juga biar kamu nanti pas sunat tahu. Iya. Tonton kan kita. Iya, Tonton. Terus disuruh baca Al-Fatihah, ya kan? Tapi sebelum baca Al-Fatihah, kalau gue tuh gak disuntik, disemprot pakai epil. Iya, oh. Kalau gue disuntik, Gue gak disuntik, gue cuma dikasih semprotan biar kebas gitu lah. Pak, itu kerasa dong. Ya, udah pernah kan? Udah nih, kita tontang, disemprot. Terus habis itu, mau diginiin, pak, kerasa nggak deh, gitu kan? Enggak, sorry deh. Kan disemprot nih dia. Nah, Gitu sama dia. Lu sempet, oh. Terus. kerasa nggak deh? Masih kerasa, gue bilang gitu. Karena emang masih kerasa. Tambahin lagi, kerasa nggak deh? Masih kerasa beneran. Ketiga kali, cus, anjir lagi. Udah kerasa banget. Kerasa nggak deh? Masih. Dia emang pengen diginiin.
Gimana sih? Dulu. Udah nih, kita proses suratnya alhamdulillah berjalan dengan mulus lah. Kita disuruh baca Al-Fatihah, baru sampai Ar-Rahmanir-Rahim udah kelar. Udah beres. Ih, kok nggak merasa apa-apa kata gue. Iya, bisa langsung berdiri lagi. Langsung berdiri gue. Enak nih gitu. Cocok nih. terus abis itu gue pulang. Gue tuh anak pertama kan. Iya. Jadi di keluarga gue belum pernah ada yang sunat gitu. Diarak seperti raja. Pulang ke Condet nih. Diarak Di komplek lu. di Condet pak, bukan komplek ya kebetulan. Itu Condet bang, itu mah kerajaan itu. Kerajaan, Condet kerajaan loh Condet. Queen Elizabeth gitu lah. Udah nih, diarah. Set, nyampe ke dalam rumah gua, bener-bener baru turun mobil pun juga kayak, awas hati-hati. Wah, gua seneng banget hari itu gua belum pernah dispesialkan seperti itu ya. Duduklah gua di sofa, sambil begini dong, ya kan ditahan supaya nganunya nggak kena-kena tuh sama Pakai sarung. Pakai sarung, tapi gua beginiin biar nangin. Kalau orang rame, Pak. Ya, tapi kan dia korban, Pak. Jadi nggak apa-apa. Maksudnya juga, ya pecah aja kayak lu. Selamat, kamu berhak mengajukan pinjaman di kredit kita. This is the new me. Upgrade nih, upgrade. Terus. Ya, nah mbak gue waktu itu dia juga kepengen bikin gue tenang dan senang lah ya di hari spesial itu. Dia ngomong sama gue, Mas Ino, pengen makan apa? Mbak ambilin. Nah, gue bilang, gue suka banget soto ayam. Mbak, mau soto ayam dong. Oke. Sambil nangis dia terharu dia. Diambil soto ayam. Karena excited, pengen segera memberikan soto ayam itu ke gua. Dia jalan mendekati sofa, kakinya tersandung sama kakinya yang satu lagi. Dan jadilah soto. Oh ya, kayak gini lah. Persis ini soto anget. Anget soto Bukan ayam. anget lagi, panas. Lu cek masih bau korea. Ayamnya jatuh, sotonya tumpah jadi soto tik. Jadi soto. Anjir. Terus gimana? Pedih banget dong, Pak. Pedih banget, Pak. Jadi lo bayangin itu kan harusnya kan kita dibuka parban itu masih berapa hari deh. Aduh. Itu gua langsung lari pakai bak mandi, duduk kena air, dibuka satu-satu. Aduh, ada soun. Ada soun. Kadunya masih netes itu. Dan gue dengar katanya yang nyunat nih, si suster yang nyunat Hah? pernah nonton konser Ran. Masa? Iya, Lah, gua malah nggak tahu. di BSD. Beneran? Masa sih Dia tuh Bang? teriak-teriak tahu. Gue nggak tahu, gue tahu. Itu goblok banget sih. Gila gua kalau riset. Oh, tuh dia. Lu cari deh. Kalau harus terima kasih. Enggak, gua malah disuruh pengen ngucapin. Gua pengen nanya sama dia. Boleh gua ngobrol sama suami lu? Jadi gua pengen minta maaf. Dulu gua bikin terkutuk lu. Wadido. Gila, perjalanan ini Bang. Berarti itu suster udah tua juga ya nonton Ran ya? Ya mungkin Iya, ya, karena kan gua sudah berapa? Mungkin 28 tahun yang lalu kali. Iya. Dan ternyata dia sunat sekarang menjadi business agent. Legend bro. Coba bukan gua yang motong. Jadi PNS paling. Iya. Gua tahu tuh bentuknya nang-nang kayak gini nih. Bangga dia. Bangga banget pasti yakin gua. Bangga banget sih. Simba lo masih sama lu nggak? Simba masih sama lu nggak? Udah nggak? Setelah hari itu masih lama juga kan dia sama keluarga gua. Belum ada Ran itu ya? Belum dong, masih SD. Sekarang dia melihat lu. Kata soto. Astagfirullah. Ini acara emang sebenarnya nanya apa sih ya? Ya gini aja. Sunat selalu sisi lain. Sisi lah. Iya bang, musisi bang. Orang sudah tahu bang, abang musisi segala macam pencipta lagu. Hal-hal begini bang. Orang lagi jalan di album ke-6 orang udah tahu. Iya. Bener nggak? Bener kan? Album studio ke-6 ini ciptain lagunya sama abang juga. Kita bertiga apa album apa? Kan Sonal Ren. Ke-6 Ran.
Ini kayaknya waktu sunat ketuban apa ya kira-kira? Ya kan lu sunat gak sih, Bel? Ya kan pasti. Dia sunat mah dikit anjing. Udah minta. Pas nikah sebelum nikah sama Septi. Pas sebelum nikah. Beneran Allah ikut pas sebelum nikah sama Septi. Lu baru sunat? Iya. Dia udah, aku nggak mau ngomong itu hal itu. Oh iya. Gue nggak mau ngomong. Selama ini waktu stand up itu lu gak sunat? Kalau misalnya lu pakai cara gua tadi, udah belum? Masih kerasa nggak? Masih kerasa. Itu lu siapa yang potong gula? Dokter. Cowok dia. Cuma sama kayak masih gerasa. Dia umur Indonesia 30 bang. Umur 30 kemarin. Ini ada pertanyaan terakhir dari Iya. gua. Udah mau habis nih. Kita udah sejam lebih. Kita udah sejam lebih banget. Jadi intinya hari ini topiknya sunat ketuban soto ya. Betul. Itu terbaik banget itu. Tapi Lucu banget. yang penting pembicaraan kita ini harus berujung menjadi sebuah karya menurut gua. Amin. Moga-moga Boleh lah. kita bisa bikin lagu selamat sunat. Iya. Supaya setiap orang sunat, lagu di TikTok, di Reel semuanya lagu kita. Yang nyanyiin beneran lagi. Enggak, kayaknya apaan sih kalau nyanyi ini? Ebel Kobra. Ebel. Apa pas tuh gue mau saya bang? Kenapa sih semuanya harus berdua pras? Aku nggak bisa. Wajar, ya. Nggak bisa gue tambah lu. Lucu lu tahu. Enggak gue ngeluhnya sama lu. Kepala lu udah kayak baru dikit-dikit keluar rambutnya. Oke, semoga jadi ya. Amin. Bikin, guys. Gua Beneran gue tungguin bang. Bener ya? Gue nyanyi mau. Iya, Ayo. dia selamat sunat dia. Siap. Selamat sunat, produser. Levelnya goyang lidah nanti. Dia musik agak tropikal. Sunat. Gua mau nanya terakhir tadi belum kejawab. Yang Java Jazz kenapa? Loh, wah nanya terakhir tapi jawabannya panjang. Nah, apa? Jadi waktu awalan baru punya satu lagu tuh pandangan pertama, tahun berikutnya tuh kita dapat kesempatan, ada sabaran lagi nih, Alfred, dapat menangkan kesempatan untuk tampil di Java Jazz. Waktu itu yang bikin ada stasiun televisi dari Malaysia. Oke, sekarang udah nggak ada di Indonesia. Oh seru nih guys, yaudah kita kirim demo aja. Kirimlah demo pandangan pertama. Penyaringan pertama lolos, yang kedua lolos, ketiga lolos, dapat akhirnya email. Selamat, Anda berhasil memenangkan kesempatan untuk tampil di Java Jazz. Wah bangga banget, belum punya album ya kan? Baru punya satu lagu, Baru satu single. latihan niat banget. Ya kan? Latihan satu lagu itu terus tuh. Mungkin dong. Kayak anak SMP latihan anjir. Bendera kuning. Ada lagu-lagu yang lain yang belum direkam kita bawain juga gitu, sama cover lah. Udah nih, H-7 kita tungguin. Ini kita Java Jazz manggung jam berapa nih ya? Berarti kita nggak perlu beli tiket dong buat nonton Java Jazz. Iya. Tapi di sana kan biasanya bilang gitu kan? Iya. Nggak keluar sampai akhirnya, guys keluar nih, jadwalnya manggungnya jam berapa? Jam 3:30 sore. Java Jazz baru mulai jam 5. Jadi ternyata menangkan kesempatan tampil di panggung Java Jazz, tapi pas Java Jazz-nya belum mulai. Gitu. Belum ada penonton dong, Pak. Ada 3 orang tua gua, enak ya orang tua Rai sama orang tuanya. Gak apa-apa pakai bel. Ya namanya waktu itu dia Main inbox. Lu orang inbox kalau peran main lu gila lu. Itu kan maksudnya ramean inbox dibanding acara itu tuh. Iyalah. Nah udah nih, manggung selesai, set, satpamnya bilang, Mas boleh keluar dulu sekarang. Lu nggak boleh nonton. Soalnya Java Jazz udah mulai ya, gue pikir ini berlaku juga buat nonton, ternyata enggak. Ih, pedih banget. Taruhlah kita. Tapi waktu itu Rai sama Asa beli tiket, pengen banget nonton Java Jazz. Tapi kebetulan nggak punya duit buat beli tiketnya. Itu manggung nggak dibayar? Manggung nggak dibayar, kan kita kan ikut lomba. Gitu. Jadi waktu semua keluar, gue melipir ke kamar mandi. Halo Mbak Dewi Gonta, maaf ya dulu aku pernah melakukan ini nih. Jadi gue ngumpet di kamar mandi pura-pura boker. Gue kunci aja. Jadi pas sweeping kan ya udah nggak bakal dicek juga. Iya. Jam 5 lebih 5 keluar. Sempat nakal. Gitu loh. Nah, udah nih itu tahun 2007 ya. 2007. Ketemu lagi nih di grup sama anak-anak, kita janjian nonton apa? Penasaran nih, kan rata-rata kalau Java Jazz band internasional. Iya. Tapi kita juga pengen lihat nih local heroes-nya nih. Siapa? Salah satunya yang dekat sama kita umurnya Malik kan. Udah dapat tuh panggung Java Jazz di panggung yang gede banget. Ya udah kita kumpul di sana dengan perjuangan gua berdiam diri di dalam di bilik iya. jalan ke sana nonton Malik, terus ini agak sinetron, gua ngobrol sama anak-anak kayak kapan nih kita bisa manggung di panggung kayak gini, karena kan sebelumnya kita dapat panggung prank. Iya. Iya kan? Apa nih kita bisa manggung di tempat kayak gini ya?
Iya, insya Allah bisa, pasti bisa. Tahun depan gue mau panggung sama Persis. Tahun berapa? Tahun depan? Tahun 2008. 2008 pas tampil sekali. Main di Java Jazz akhirnya. Setahun kemudian. Setahun kemudian. Tapi masih tetap masuk toilet. Oh sorry, sorry. Kalau tahun berikutnya gue kayak Ran, dimana ini pertama kali gua ketemu dan ngobrol panjang, ternyata lu seklen juga orangnya ya. Jadi hal pertama yang lo tau lah, gue pernah ketumpahan soto. Iya, lu pernah ketumpahan soto dan janjinya adalah mau bikin lagu sunat. Lagu sunat. Ini serius ini. Ini serius gua. Ayo, ayo. Tapi kalau lu nyanyiin gokil sih, Mir. Nah, terus abis itu ending dari lagu itu videonya, lu balik badan, lu muka kaos. Apa alasan kalian pakai aplikasi